Kau turun tangan menyembuhkanku. Amin, haleluya. Saatnya kita akan menyapa Pastor Andi Simon yang saat ini ada di Balikpapan dan sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Silakan Pastor Andi. Haleluya. Ya, shalom, shalom, shalom. Selamat malam, Pastor Yusak. Selamat malam, Pastor Andi. Silahkan menyampaikan sepenuhnya waktu. Ya, makasih. Halo semua saudara-saudara sekalian. Berkehormatannya, Pastor bisa hadir di program yang diberkati Tuhan Yesus dan bisa share tentang kasih Tuhan. Ya, dalam kesempatan ini mau ajak seluruh pemirsa, pendengar dimanapun yang sedang menyaksikan, boleh ikut merasakan akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu nyata, Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu betul-betul real. Dan bahkan ketika sebentar kita selesai berdoa, Bapak Ibu akan mengalami sesuatu yang ilahi yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, mau share sesuatu tentang bagaimana Tuhan menolong saya. Di dalam Matius pasal 12, saudara-saudara, Pastor mau share 2 ayat ini. Ya, coba bacakan bagi saudara sekalian. Lalu setelah itu mau cerita-cerita. Kiranya sharing ini boleh menguatkan setiap kita. Dan pasti ya, bukan hanya Pastor Andy, Pastor Yusek, ataupun kesaksian-kesaksian indah tadi yang ditolong Tuhan. Tapi ada ribuan pemirsa yang sedang menyaksikan ini. Mereka juga saat sebentar angkat tangan. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Di dalam Injil Matius, saudara-saudara, pasal 12, ya, kita lihat sebentar ayat 15 bagian B. Injil Matius pasal 12 ayat 15 bagian B. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Praise God. Haleluya. Orang yang ikut Tuhan Yesus tidak akan dikecewakan. Katakan amin. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Katakan amin. Apalagi ketika kita mengiringmu seumur hidupku, kita akan melihat berkas-berkas langkah hidup orang benar. Selalu baik, berbuah yang manis, dan doa-doanya adalah doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Surga terbuka untuk setiap doa-doa orang yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Pastor mau share ya, begini. Beberapa tahun yang lalu, saat itu kami merintis pelayanan. Hari ini puji syukur Tuhan bimbing, Tuhan anugerahkan, Tuhan percayakan. Namun tentu sebelum hari ini
ada kisah-kisah yang tidak banyak orang tahu. Tetapi itu adalah kisahku. Bagaimana ketika Tuhan menolong. Dan biarlah kisah ini menjadi berkat yang besar bagi seluruh pemirsa dan pendengar. Aku ditolong oleh Tuhan. Saat kami merintis, saudara-saudara, betul-betul kami waktu itu bisa Anda bayangkanlah bagaimana memulai sesuatu tidak punya apa-apa, only faith, hanya iman. Dan dalam rencana Tuhan, saya, Pastor Andy, dipertemukan dengan Pastor Yusak Hadisiswantoro, yang saat ini oleh kasih Tuhan beliau membimbingku dan boleh menjadi bapak rohani saya. Dan nanti sebentar kalau direspon ya, Pastor Yusak, apa sih yang beliau lihat dalam saya waktu itu? Yang pasti ketika tangan Tuhan bekerja, Tuhan mulai menolong hidupku lewat Pastor Yusak. Ini kesaksian ya. Itu keadaan saya betul-betul papa, tidak punya apa-apa, terpojok, terkucilkan. Saya nggak tahu apa yang Pastor Yusak lihat waktu itu. Nanti bisa direspon, di-share ya. Tetapi saya mengerti hari ini bahwa Pastor Yusak ini memiliki roh hati Bapa. Di saat orang-orang banyak yang meremehkan, mengucilkan, menolak, mau menjatuhkan, melihat sebelah mata kehidupan kami, pelayanan kami, tapi Tuhan menjawab doa. Oleh berkatnya, oleh anugerahnya, kami dipertemukan. Waktu itu bukan hari ini. Waktu itu tidak seperti hari ini. Tetapi Tuhan bisa menolong dengan caranya yang ajaib. Terima kasih Pastor Yusak. Ternyata hari ini ada karena beliau diberkati Tuhan, bisa melihat rencana Tuhan. Padahal waktu itu rencana yang besar belum terlihat, tapi beliau sebagai Bapa rohani bisa melihat rencana Tuhan yang akan datang. Pastor Andy mulai mengerti hari ini mengapa pelayanan yang dipercayakan Tuhan dalam pengembalaan Pastor Yusak di kota-kota di Indonesia sampai di luar negeri. Karena beliau bisa melihat sesuatu apa yang tidak atau yang belum dilihat oleh orang lain. Dan hari ini saya bersaksi, in Jesus name, aku ditolong Tuhan. Saudara-saudara juga dalam kondisi-kondisi tertolak, kondisi-kondisi yang buruk, kondisi-kondisi yang diremehkan, anti-zero, tidak punya apa-apa. Tetapi saudaraku, Tuhan bisa punya jutaan cara untuk menyembuhkan Anda. Sebagaimana Tuhan Yesus tolong saya. Dan ada satu firman Tuhan, firman ini indah. Dan di dalam Bible ada 2 kali diucapkan. Satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Dan Pastor rindu sebagai closing statement membacakan firman ini bagi saudara sekalian. Kalau Tuhan bisa menolong hidupku dan pelayanan hari ini ada, bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Dan setiap hari Pastor bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu yang sudah menolongku, sudah menolong jutaan orang, juga sanggup untuk menolong kehidupan Anda. Di dalam Injil Matius, saudara-saudara, pasal 12,
ya, ayat yang ke-20. Firman Tuhan ini Pastor bacakan, terimalah, dengarlah, materekan di hati Bapak Ibu sekalian. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-20. Pastor baca ya, saat mendengarkan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Rencana Tuhan Yesus buat saya, buat Anda, tidak pernah gagal. Tuhan Yesus tidak merancangkan celaka buat hidup Anda, tapi Dia membawa hidup saya dan Anda untuk hari esok yang penuh dengan harapan. Mungkin hari ini saudara-saudara, ketika engkau akan berdoa sebentar, kita belum melihat apa yang Tuhan lihat. Tetapi Tuhan tahu bahwa hari esokmu in Jesus name pasti lebih baik dari hari ini. Karena Yesus, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yeay, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan setia. Meskipun hari ini saya belum melihat, tapi Tuhan bisa pakai seorang hamba Tuhan, Pastor Yusak, melihat hari ini. Padahal saya sendiri belum melihat. Artinya, Pastor, Tuhan punya jutaan cara untuk menyembuhkan Anda, untuk melepaskan Anda dari jerat maut, dan mengangkat hidup Anda sekalian. Saya percaya Papa di surga adalah Papa yang terbaik yang pernah saya kenal. Ketika saya angkat tangan dan berdoa, Dia mendengar doa dan menjawab doa. Barang siapa yang percaya kepadanya, firman Tuhan berkata, dan ini real, ini benar, orang yang mengikut Yesus, mereka ditolong, mereka disembuhkan, mereka dilawan, dan mereka dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggenapi rencananya atas kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saya tahu ada begitu banyak orang yang menyaksikan ini dengan berbagai macam pergumulan. Izinkan dengan suara yang pas-pasan, kalau ayat tadi Matius 12 ayat yang ke-20 itu dinyanyikan kira-kira begini. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Lagi ya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya, takkan dipadamkannya, takkan dibuang, takkan ditolak, takkan diinjak, tetapi Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Let's pray. Terima kasih buat sabda firman Tuhan yang kami boleh dengarkan malam ini, saat ini. Ini adalah kesempatan yang terbaik. Kami angkat tangan kami. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang mengikut Yesus, mereka boleh berdoa dan mereka boleh menerima jawaban doa.
Dan Pastor Andy mendoakan seluruh pemirsa dimanapun berada saat ini. Berdoalah karena Tuhan menjawab doa kita. Angkat tangan saudara sekalian. Tempat di mana suara doa yang terdengar. Hadirat Tuhan yang suci, yang kudus, melawat hidup Anda sekalian. Diberkatilah setiap tubuh Bapak Ibu sekalian. Dan Pastor Andy mendoakan, diberkatilah kesehatan. Bahkan engkau akan bisa melihat rencana Tuhan yang sebelumnya engkau putus asa, engkau merasa tidak bisa lagi. Peganglah janji Tuhan dan lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Ikut Yesus. Yesus menyembuhkan. Dan kabar baik saudara, bukan hanya Tuhan Yesus menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus bisa pakai saya. Tuhan Yesus pakai Pastor Yusak. Tuhan Yesus pakai begitu banyak pemuji penyembah dalam tim ADT. Tuhan Yesus juga bisa pakai hidup Anda. Jangan kita putus asa, merasa gagal, merasa tidak punya apa-apa, merasa miskin, merasa bodoh, merasa kurang, merasa minus. Jangan! Ikut Yesus, Anda akan disembuhkan. Ikut Yesus, Anda akan dipulihkan. Ikut Yesus, Anda diselamatkan. Ikut Yesus, Anda punya hidup yang baru. Ikut Yesus, ada harapan yang baru. Ikut Yesus, mujizat itu masih ada. In Jesus name be healed. Ada kesembuhan, ada kelepasan. Dan bahkan Pastor akan berdoa khusus saat ini bagi saudara yang sedang terinfeksi virus, jamur, bakteri di tubuhnya. Satu angkat tangan, Pastor ini mendoakan, in Jesus name, be healed, be free, and be clear. Praise God forevermore. Cek tubuh Anda, cek kesehatan Anda. Saya percaya, siapa yang ikut Yesus, mereka dikutukan. Saudara sekalian, apakah saudara mau berdoa bersama saudara ini? Yes, amin. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, hari ini, saya buka hati saya, saya terima Engkau Tuhan Yesus, saya terima Tuhan Yesus, dan saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup kami. Saya percaya bahwa ikut Yesus adalah keselamatan kekal yang saya terima bersama saya, keluarga, dan seluruh orang-orang yang saya kasihi. Saya percaya ikut Yesus, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Saya percaya hari ini saya akan dipakai menjadi saksi Yesus untuk membawa banyak orang-orang sakit juga menerima kesembuhan. In Jesus name. Dan berkati saudara. Hello. Amin, 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 amin. Terima kasih, Pastor Andi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, beberapa tahun yang lampau saya sering ke Balikpapan. Ketika Pastor Andi masih mulai pelayanannya di sebuah ruko, saya khotbah di situ. Lalu pindah ke tempat lagi, lalu yang healing center sekarang, tapi masih belum sebagus ini. Saya juga beberapa kali khotbah di sana. Yang saya temukan dengan Pastor Andi ketika belum seperti ini adalah satu hamba Tuhan yang tulus, yang sederhana, yang humble tetapi bersemangat gitu. Dan satu hal yang saya lihat ada padanya adalah punya iman, berani melangkah. Wah,
ini punya harapan ini. Jadi melayani berbekal iman lalu melangkah, ini harapan besar. Dan ternyata betul, Tuhan memakai luar biasa, bukan hanya diberi gedung besar, tetapi dapat karunia kesembuhan, dan sampai hari ini tetap humble, tetap sederhana, tetap bersemangat. Itu keren sekali. Biasanya orang kalau sudah diberkati, dipakai Tuhan luar biasa, berubah. Ini tidak, tetap humble, tetap sederhana, tetap bersemangat. Sebab itu saya juga mau menyampaikan, kalau ada orang-orang yang menyerang Pastor Andi dari berbagai pihak, mungkin dikatakan bahwa begini, begono, dan lain sebagainya. Saya sendiri menyampaikan kepada semua yang menyerang. Saya sebagai sempat menjadi mentornya, sebagai bapak rohaninya. Saya sekolah S1, S2, S3 di bidang teologi ya. Karena itu kalau mereka berbangga-bangga menyerang karena mereka tinggi teologiannya, saya sangat percaya bukan teologi tinggi jaminan keberhasilan. Sekarang saya kalah sama Pastor Andi di dalam pemakaian Tuhan, dan saya menghormati dia walaupun dulunya sederhana tetapi luar biasa. Dan yang terpenting dari semuanya itu, siapapun yang berdoa kepada Yesus di dalam nama Yesus, bukan hanya diselamatkan tetapi dapatkan mujizat kesembuhan. Katakan amin. Amin. Baik. Gereja
kuasa